Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madain Saleh. Mungkin kita jarang mendengar istilah tersebut, tapi tidak sedikit dari umat Islam yang ingat kisah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum atau bangsa Samud yang ingkar terhadap ajaran Nabi Saleh. Sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Quran, kota yang hancur berkeping-keping lantaran penduduknya menolak ajaran Nabi Saleh itulah yang saat ini dikenal dengan istilah Madain Saleh. Madain Saleh berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Adalah sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Hijaz. Saat ini disebut dengan Arab Saudi. Berada sekitar 25 km dari kota Al-Ula. Madain Saleh dulu dihuni oleh kaum Samud, kaum Nabi Saleh dan Nabatea. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Hidup antara zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Situs bersejarah ini terletak di barat laut kota Al-Ula, dalam posisi strategis di salah satu rute yang paling penting pada masa perdagangan kuno. Kawasan ini menghubungkan selatan semenanjung Arab ke utara, seiring dengan majunya pusat ekonomi dan kebudayaan Mesopotamia, Suriah, dan Mesir. Jarak antara Madain Saleh dengan kota Madinah sekitar 450 km, sedangkan dari Makkah sekitar 900 km. Dari Madinah ditempuh sekitar 4 jam melewati jalur panjang membelah gunung dan gurun bebatuan. Madain Saleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr, Bukit Berbatu, atau Hegra dalam bahasa Yunani. Al-Hijr berarti tempat berbatu karena lokasinya memang merupakan bukit berbatu. Sebutan ini berlangsung hingga abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi. Hingga seorang wisatawan dari Andalusia sekarang Spanyol mengganti namanya menjadi Madain Saleh atau Kota Saleh. Nama Saleh diambil dari nama Nabi Saleh alaihissalam. Peninggalan-peninggalan kaum Samud tersebut yang dalam Al-Quran diceritakan ingkar terhadap ajaran Nabi Saleh hingga akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madain Saleh merupakan gugusan bebatuan pasir dengan bentuk mengesankan, terdiri dari bukit-bukit pasir beragam warna, dari merah, kuning hingga putih. Bukit-bukit dipahat menjadi bentuk rumah-rumah dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Total ditemukan 132 pahatan-pahatan di bukit-bukit yang digunakan untuk berbagai fungsi, seperti rumah, tempat pemujaan, serta makam. Pada tahun 2008, UNESCO memutuskan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia. Kawasan seluas kurang lebih 4.000 hektar ini merupakan situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Situs Madain Saleh berdiri dari 4 bangunan inti. Bangunan inti pertama disebut dengan Khas Al-Bid atau istana yang diperuntukkan untuk putri-putri raja. Khas Al-Bid merupakan situs terbesar di antara situs-situs lainnya yang tingginya mencapai 16 meter. Bangunan inti kedua adalah Al-Diwan. Diwan adalah sebuah batu besar yang tinggi yang sebagian tengahnya dilubangi segi 4. Ukurannya 12,8 kali 9,8 meter dengan tinggi 8 meter. Tempat ini digunakan untuk upacara-upacara keagamaan dan tempat berkumpulnya masyarakat setempat kala itu. Situs inti ketiga disebut Al-Farid. Situs ini berupa bukit tinggi yang tak terlalu besar, dipahat menyerupai bangunan rumah. Situs ini merupakan yang paling fotogenik karena letaknya menyendiri dan bentuknya paling bagus di antara yang lain. Khas Al-Farid juga merupakan ikon dari Madain Saleh, berupa kuburan yang dibangun menyendiri di dalam sebuah bukit batu yang dipahat menyerupai rumah. Sementara situs inti keempat adalah area C, di mana di sana terdapat batu yang bentuknya tidak terlalu besar dan ada 2 kuburan di dalamnya. Dan seperti bangunan-bangunan yang lain, bagian depannya dipahat menyerupai rumah. Dari bentuknya Madain Saleh tak jauh beda dengan Petra di Jordania. Kalau Petra, pahatan-pahatan bukit sudah melengkung, di Madain Saleh masih dalam bentuk rata. Baik Madain Saleh dan Petra ternyata masih memiliki hubungan. Karena selain letak keduanya tidak terlalu jauh, baik Petra ataupun Madain Saleh adalah hasil karya dari suku Nabatea dan Samud. Kaum Samud hidup lebih dahulu setelah mereka musnah. Lokasi tempat tinggal mereka ditempati oleh suku Nabatea yang kemudian menciptakan Petra.
Bangsa Samud dikenal sebagai arsitek dan pedagang yang hebat pada masanya. Gunung-gunung mereka pahat lalu dijadikan sebagai tempat tinggal. Al-Quran banyak sekali mengulas tentang hancurnya kaum Samud lantaran tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti umat nabi-nabi sebelumnya, yakni Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Ad. Umat Nabi Saleh yang ingkar kepada Tuhan juga mendapatkan azab berupa petir yang menyambar hingga meluluh lantahkan peradaban kaum Samud. Semua penduduknya mati dan bangunan-bangunan hancur berkeping-keping, menyisakan sedikit bangunan-bangunan rumah pahatan di pebukitan yang hingga saat ini bisa disaksikan. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, dan satu suara yang keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surat Hud ayat 67-68. Kaum Samud pada ribuan tahun yang lampau telah mendirikan sebuah kerajaan bersama bangsa Arab yang lain, yaitu Nabataean. Hasil karya dua kaum inilah saat ini ditemukan hasil arsitektur kuno berupa lembah Petra di Jordania. Di sana dapat dilihat berbagai contoh karya pahat batu yang terbaik dari kaum ini. Al-Quran pun telah menyebutkan bahwa kaum ini ahli pahat dan ukir batu-batu besar. Di dalam Al-Quran disebutkan, kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Hasil studi pakar arkeologi dan sejarah juga berhasil mengungkapkan keberadaan kaum Samud, yakni di antara Yaman Selatan dan 440 km arah utara kota Madinah, Arab Saudi, yang disebut dengan nama Madain Saleh. Dalam Al-Quran disebutkan kaum Samud biasa membuat rumah atau bangunan sesuai dengan gaya hidup mereka. Sumber-sumber bersejarah menyebutkan kaum Samud benar-benar ada, bukan cuma dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Bangsa Yunani juga menyebut kaum Samud ini sebagai Tamudae, seperti yang ditulis oleh Aristoteles. Kaum Samud ini dikenali melalui tulisan dan pahatan-pahatan yang mereka buat di dinding-dinding batu. Tulisan yang secara grafis itu sangat mirip dengan huruf-huruf Samitik yang disebut Tamudik dan banyak ditemukan di Arabia Selatan sampai ke Hijaz. Seperti halnya kaum Ad, peninggalan kaum Samud juga banyak ditemukan di daerah sekitar Hadramaut, Yaman. Walaupun sebagian besar telah hancur sejak ribuan tahun lalu, namun hingga kini sisa-sisa peninggalan mereka berupa bangunan dan karya seni masih dapat ditemukan di sekitar Hadramaut dan kota Madain Saleh sebelah utara Madinah. Entah kenapa tak banyak pengunjung yang datang ke tempat ini, selain lokasinya sangat jauh, 440 km dari Madinah, 900 km dari Mekah, dan 1400 km dari Riyadh. Mungkin masyarakat, khususnya yang beragama Islam, jarang ke tempat ini lantaran dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW secara spesifik melarang umatnya untuk mampir ke tempat ini. Dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabuk, Nabi Muhammad SAW melewati daerah Al-Hijr atau Madain Saleh. Kala itu puing-puing rumah kaum Samud masih banyak tersisa. Rasul pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya dan berusaha menangis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hajar, beliau bersabda, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Saleh tersebut kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Namun demikian, pemerintah Arab Saudi saat ini mulai serius mempromosikan Madain Saleh sebagai destinasi wisata. Selain sudah membangun infrastruktur berupa jalan yang mulus, fasilitas di kawasan itu mulai dilengkapi.
Misalnya membangun semacam penginapan untuk para pelancong di sekitar lokasi Madain Saleh. Itulah sisa kehancuran kaum Samud di kota kuno Madain Saleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.